Bingon, kadang dari tambahannya pun drum itu enggak. Ya proses ini akan memakan waktu, Pak. Memakan biaya operasional, memakannya waktu jelas, pertumbuhannya lambat, ya. Kalau ngomongin kualitas daging, tentunya apa? Sapi-sapi Angon lebih berkualitas daripada sapi kandangan. Karena apa? Dia alami, kena sinar matahari, ya, bisa terbakar ya. Iya, jadi yang ada itu dagingnya, bukan lemak yang timbul. Iya. Kalau sapi-sapi Palen, Bandar, itu ibaratnya etalase, sapi-sapi percontohan, seperti di supermarket. Ya, dia kenapa membentuk itu? Biar membuat image bahwa nih sapi-sapi gue gemuk. Iya. Kasih pola pakannya, iya. Di Lawang dikasih makannya juga luar biasa. Sehari itu lebih dari 20.000. Apa? Cash flow-nya, perputaran uangnya, maksudnya apa? Biaya pakannya. Iya. Nah, yang ideal itu pakan sapi itu 10% dari bobot sapi itu sendiri. Dan penting bermutu. Nah, kemarin ketika proses bimbingan teknik lah, boleh dibilang seperti itu, dengan produk probiotik. Sebenarnya pada dasarnya probiotik sama, cuma dari cara pengolahannya, cara penangannya ada 4, Pak. Iya. Faktor kita sukses beternak menjadi pengusaha, ya. Beternak menjadi pengusaha. Pertama apa? Bakalan, bibit. Kedua apa? Kandang, ya. Ketiga apa? HMT, hijauan makanan ternak. Keempat apa? Ini yang paling utama, SDM, sumber daya manusia. Sehebat apapun ternak, sehebat apapun pakannya, sehebat apapun kandangnya pakai ASI, kalau orang yang malas ngasih makan, ada baik, mumet ndase, ya. Ya itu seperti itu. Nah, pola ini saya lagi melihat potensi. Indramayu luas banget nih. Indramayu sampai Menteri Pertanian bilang Indramayu itu trade centernya pertanian di Indonesia. Nah, kalau datang ke sini lihat sapi kurus-kurus kan. Nah, seperti itu, Pak. Berarti manajemen kita beternaknya kurang tepat. Nah, dari 4 ini apa? Menurut standar bakalan, nggak ada yang beda dengan sapi-sapi yang lain. Bahkan nggak pakai modal. Iya. Ya, kekurangannya apa? Ketika kita mau ke Bandung lewat Jalan Sumedang itu terjebak macet, lama. Emang kan dari dinas juga kan diarahkan ke event, masalah kan kaitannya dengan genetik ya. Cuman permasalahan kita di lapangan itu, Pak, bisa menyebabkan keterlambatan produksi karena apa? Berbagai faktor kan penyebabnya. Kemungkinan dari spermanya sendiri kadang-kala Gini, Pak. Saya udah tahu dan sangat paham apa yang menjadi kendala di lapangan. Pertama, identifikasi awal. Ini kan 1 kali 24 jam, Pak. Iya. Birahi itu nggak kayak kita nempel ternyata cepat. Kalau sapi itu paling itu tuh 18 jam. Intervalnya harus 20 hari lebih ya. Ada fase di mana masa inkubasinya ya. Nah, di posisi itu dilihat dengan apa? Suaranya bunyi terus. Kalau panjang tuh. Kalau mau-moan itu kurang makan. Kalau maunya kayak ayam pelung itu, berarti lagi birahi. Kedua apa? Dari pergerakannya udah kelihatan, gesek-gesek badannya. Atau suka naikin sesama jenis. Ya, ketika kita pegang ekornya langsung klik.
mau tuh mas, mau Iya. gitu kan, gitu ya. Terus Iya. apa kata orang Sunda 3B, Mm. abang ya, apa bahasanya, abang merah ya, Iya merah. berem bahasa bekah cina, tahu nggak berem bahasa bekah? Mekar, Mm-mm. mekarya. Abang apa, jadi tiga Merah. B merah Iya. ya, larangannya. Dia kena rabinirannya. Makanya dibuka. Nggak ada di belah 17 tahun kan? Nggak ada. Tolong Udah disensor dewasa. ya mas ya yang Iya. itu. Kelihatan dari sananya. Ya. Itunya. Nah ketika keluar seperti apa putih telur, Mm. itu pasti di mana dia pengen kawin. Lendir ya, keluar. Jadi nafsu makannya kurang. Nah, ketika Tri gagian menek, Mm. tuh rapimu Katanya pengen ternyata kawin. terlambat. Alasan lah dari di Bandung, Tanjung Sari, dari Majalengka, kan? Itu. Terus apa? Kualitas dari spermanya juga. Iya. Nah, iya, punten. benar juga, pengaruh juga kan. Rekayasa genetik ini, itu kita juga harus tahu ketika apa kita IB sama mantrinya nih udah di IB. Nah, setelah itu dilepas. Iya. Ya, di tengah jalan masih ada Kawin. bau-bau pengen Birahi, kawinnya, ya. birahinya ada sapi Pejantan. pejantan. Plak. Kawin. Nocer katanya ya. Iya. Apa? Yang namanya sperma inseminasi ya sama sperma murni larinya kalah tuh yang inseminasi. Wah, bohong aja nih mantri. Saya udah bayar mahal-mahal IB. Kok jadinya ya Kayak bapaknya. kayak bapaknya. Rumek gitu kan. Nah, dari sana apa? Jadi ada enggak nah. Terus apa? Sistem pelayanan juga. Garansi enggak kalau IB itu banyak-banyak faktor yang menyebabkan inseminasi gagal. Harusnya ketika dia berakhir dikandangin dulu. IB sehari udah itu baru. Nah, prosesnya apa? Kalau yang namanya sapi di kawin alami itu ya hasilnya bukan kurang memuaskan ya. Namanya infertil atau ya, namanya inbreeding. Jadi perkawinan sejenis itu ya, anak ke apa? Ibu ya, bapak ke anak. Nanti makin kuntet, Mas. Makin kecil ya. Makin Iya. kecil, resiko kegugurunnya keluron, resiko gagal buntingnya juga tinggi. Nah, ada fase juga karena apa? Ini kan kalau IB kesempatan untuk lahir duanya itu ada apa? Karena ada di kornua itu kan ada dua nih. Kandungan tuh kiri kanan. Kalau sering gagalnya di sini karena apa? Ada lambung, kadut, tempat makan di sini karena suka ke pojok karena lemak. Kenapa sapi betina nggak boleh gemuk-gemuk? Biar nggak majir, biar nggak ada lemak. Jadi si kandungannya nggak kelilit gaji. Nah, itu teknis ya. Teknis. Kita kembali lagi. Kalau gini mah nggak terlalu parah menurut saya. Iya, Pak. Ya, cuma rentan apa? Kekurangan kalsium. Hipotermia. Ya, hipotermia itu kedinginan, Mas. Akhirnya apa? Kudupruk. Nah, sapi. Kayaknya Ya, sapi bunting. Sapi lagi proses pertumbuhan yang nama sapi betina itu rentan yang namanya kekurangan kalsium. Ngedeprak apa sih kapal bahasa di sini? Ya, dupuk. Dupuk, ya. Amplak gak mau bangun karena gemeter dia. Nah, itu bisa disiasati, bisa itu dengan apa? Nutrisi tambahan, salah satunya probiotik campur nih fermentasi. Indigo vera, tahu Indigo vera? Iya tahu. Iya, kemarin juga Cabrang. kita lihat. Ya. Itu ibaratnya daun katuk buat ibu menyusui, ibu hamil. Pernah ngerasain Persamaannya kayak Indigo gitu vera ya. enggak? Paham, pahit. Pahit ya. Pantas kalau dikasih makan langsung nggak mau itu ya. Geleng-geleng dia. Nggak mau indigo ya kalau langsung dikasih makan. Ini polanya udah Proses, bagus, Iya. koloni, nggak apa-apa. Kita padu-padankan antara pola tradisional dengan apa modern. Tinggal pakannya dibenahi. Sapi segini satu orang, bahkan nggak perlu dianggur juga bisa. Kalau kita ngepok apa jerami, Iya, berarti harus punya odot, limpahan. bibit odotnya atau bibit kingres ya, kingres Taiwannya. Terus saya bantu juga ke dinas. Ada link masuk dalam boy satu apa ini nih lahannya. Kemarin aja itu sih saya sampai minta oleh-oleh ke Pak Kembar itu ada yang nggak kepake apa bibit rumput odot itu saya bawa pulang. Ya,
Jadi Saya pulang buat yang oleh-oleh. kita cari apa? Untung kan mas. Kita ngingu ngangon ternak itu ujung-ujungnya apa? Pengen cari untung kan? Untung Pak. Nah, iya. Kalau kita Ya 1 tahun kena 25 juta kan Ki. Kalau sing Ya, emang, becangon. Pak, jadi Pak Diki, kalau emang secara modern, kita kan udah ada gambaran kemarin masalah kos per ekornya kan di kisaran 20 sampai 30 ribu. Sedangkan di kami ini cukup di bawah 5 ribu kan per ekor. Masalah kosnya itu. Jadi makanya kita juga kemarin, kita kan harus menyesuaikan. Jadi kos yang kita jalankan di antara 5 ribu ke bawah, kebutuhan pembiayaan. Nah, sedangkan untuk mereka kan yang secara modern otomatis kita kan siap atau enggak di masalah pembiayaan yang pertambahan biaya itu. Terus nanti kalau namanya kita orang baru kan belum tentu sesuai dengan harapan ya. Kalau kan kemarin kan di apa sudah dikasih penjelasan bahwa emang pertambahan daging kan bisa kisaran per harinya bisa 1,8. Jadi menurut saya yang baru itu pencapaian tersebut kayaknya masih terlalu idealis lah. Iya. jadi ada skemanya. Ya, kita jangan terlalu terpaku, terobsesi dengan pencapaian yang kemarin. Ya. Karena kan dari jenisnya juga udah beda. Udah beda benar. Ya. Kalau Bapak apa nyimpen ATM Iya. ya untuk dianakin kan. Iya. Nah, pola-pola itu kita kolaborasikan, Pak. Iya. Ya. Jangan terlalu menduplikasi. Iya. Ya, belum tentu. Menyontek, ya. Nah, belum tentu dengan konsep yang diterapkan Pak Kembar. Iya. Kan Pak Kembar itu lebih ke fattening, Iya. penggemukan ya. Kalau kita breeding kan, Iya, betul. nganakin lah istilahnya seperti itu. Nah, polanya kita kembangin dulu seperti ini, ya. Nah, emang rencana kami juga kan begitu. Jadi breedingnya ada. Nanti kalau emang hasil dari breeding kita, khususnya yang seperti ini, termasuknya kan bakalan. Nanti kita arahkan ke penggemukan. Ini jelas kita kan tidak beli bahannya tuh. Iya, dari sini kan. Dari sini, dari breeding kita ambil setelah setahun lebih. Kemungkinan coba kalau menurut Pak Kembar itu 3 bulan katanya sudah pertambahannya sudah sangat bagus. Ya apa-apa, Pak. Kita maksimalkan yang ada. Ketika ada bakalan tuh sapi ya pejantan, kita pisahin, kita kandangin dengan pola yang fermentasi dilakukan sama Pak Kembar. Pak Waskin, Itu- satu kelompok ini Bapak pengen tahu.